Pernah kebayang nggak gimana kalau sebuah kebohongan yang diulang-ulang oleh sumber paling terpercaya di dunia bisa memicu perang? Nah, kali ini kita akan bedah kasus senjata pemusnah massal atau WMD di Irak, sebuah kasus di mana apa yang awalnya dicap sebagai teori konspirasi ternyata justru jadi kenyataan yang menghancurkan. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, pada tahun 2003, ada klaim yang sangat menakutkan yang jadi pembenaran untuk invasi. Di sisi lain, 2 tahun kemudian, kenyataan pahitnya terungkap. Nggak ada apa-apa, kosong. Nah, jurang yang menganga di antara dua narasi inilah yang jadi inti pembahasan kita. Yang bikin merindingkan, pada saat itu, narasi resminya dibangun dengan begitu meyakinkan. Sampai-sampai, kalau ada yang berani bertanya, ini beneran nggak sih? Bisa langsung dicap nggak patriotik. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Gimana caranya ini semua terjadi? Oke, jadi gimana ceritanya dunia bisa sampai di ambang perang kayak gitu? Untuk ngerti, kita perlu mundur sedikit ke momen-momen genting setelah serangan 9/11. Ini semua bukan kejadian instan ya. Prosesnya panjang. Dimulai dari tahun 91 waktu PBB mulai inspeksi senjata di Irak. Tapi, lihat deh, tahun 2001. Itu titik baliknya. Setelah 9/11, semuanya jadi serba cepat. Isu soal ancaman Irak digaspol. Sampai akhirnya, boom, invasi terjadi di tahun 2003. Dan baru 2 tahun kemudian, kenyataan pahitnya dikonfirmasi. Jadi ada 3 alasan utama yang terus-menerus digaungkan. 1, Irak katanya nyembunyiin senjata kimia dan biologi. 2, mereka lagi bikin senjata nuklir. Dan 3, yang paling serem, senjata-senjata ini bisa jatuh ke tangan teroris. Kalau diulang terus-menerus oleh orang-orang penting, kedengarannya jadi sangat nyata dan darurat kan? Nah, ini bagian yang paling penting. Informasi ini bukan datang dari sumber abal-abal ya, bukan dari forum online atau blog nggak jelas. Ini datang langsung dari, ya pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, dari laporan resmi Badan Intelijen mereka. Bahkan sampai dibawa ke forum paling tinggi di dunia, Dewan Keamanan PBB. Jadi, ya siapa yang nggak percaya coba? Oke, pertanyaannya sekarang, kalau ternyata WMD-nya nggak ada, berarti ini semua cuma konspirasi besar-besaran gitu. Nah, ternyata ceritanya lebih rumit. Dan jujur, mungkin lebih bikin merinding dari sekedar konspirasi. Ini istilahnya kegagalan birokrasi. Maksudnya apa? Sederhananya gini. Tujuannya udah ditentuin duluan. Jadi ini bukan soal ayo kita cari kebenaran, tapi lebih ke ayo kita cari bukti untuk mendukung apa yang udah kita mau. Persis kayak detektif yang udah nentuin tersangkanya, terus dia cuma kumpulin bukti yang cocok aja. Bukti lain yang nggak cocok, ya dibuang. Nah, bayangin itu terjadi di level pemerintah. Dan prosesnya itu sistematis banget. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, kesimpulannya dulu ditentuin. Rezim di Irak harus diganti. Kedua, mereka mulai cherry picking data. Info intelijen yang nggak jelas justru dibesar-besarkan. Ketiga, kalau ada analis di dalam yang bilang, kayaknya ini nggak bener deh, suaranya langsung dibungkam. Dan langkah terakhir, semua ketidakpastian dihilangkan. Disajikan ke publik seolah-olah ini fakta 100% nggak bisa dibantah. Oke, dari teori dan proses di balik layar, sekarang kita lihat dampaknya di dunia nyata. Karena kegagalan birokrasi ini punya konsekuensi yang benar-benar menghancurkan dan nggak bisa diubah lagi. Ini bukan cuma soal politik atau strategi, ini soal nyawa. Lebih dari 200.000 warga sipil tewas secara langsung. Dan itu bahkan belum termasuk yang tidak langsung, angka yang luar biasa besar, yang semuanya berawal dari informasi yang keliru. Dan efek dominonya nggak berhenti di situ. Negara Irak hancur lebur, institusinya runtuh. Terus apa yang terjadi? Perang saudara antar kelompok, muncul kekosongan kekuasaan yang ya jadi tempat subur buat kelompok kayak ISIS tumbuh. Kepercayaan pada institusi internasional anjlok. Ini adalah warisan kekacauan yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Tapi di tengah semua tragedi ini, ada satu hal yang muncul. Semacam pelajaran pahit. Peristiwa ini memaksa semua orang untuk berpikir ulang. Sebuah proses yang sulit, tapi ya, sangat perlu. Bisa dibilang ada efek samping positifnya kalau boleh dibilang begitu. Orang jadi bertanya, badan intelijen itu beneran independen nggak sih? Media juga jadi lebih hati-hati, merasa punya tanggung jawab lebih buat verifikasi. Dan yang paling penting, asumsi kalau apapun yang dibilang pemerintah itu pasti bener mulai goyah. Orang nggak lagi nelan mentah-mentah. Nah, kutipan ini ngena banget. Intinya adalah pertanyaan yang penting itu bukan lagi sekedar percaya atau enggak, tapi kita harus analisis strukturnya. Siapa sih yang ngomong? Dia ngomong dari posisi apa? Kenapa info A yang ditekankan, sementara info B kok kayaknya sengaja nggak disebut? Ini pola pikir kritis yang relevan banget buat kita semua setiap hari. Dan ini juga bikin kita mikir ulang soal label teori konspirasi.
Istilah ini kan sering dipakai buat nutup diskusi, buat bilang kalau ada orang yang skeptis itu aneh. Tapi kasus ini nunjukin, kadang-kadang skeptisisme yang rasional itu justru adalah hal yang paling logis. Kadang, apa yang dicap konspirasi itu adalah kebenaran yang sengaja disingkirkan dari obrolan publik. Pada akhirnya, pertanyaannya jadi begini. Di mana batas antara skeptis yang sehat dengan delusi yang berbahaya? Batasnya itu tipis banget. Dan kasus WMD Irak ini ngajarin kita satu hal penting. Garis itu seringkali bukan kita yang gambar, tapi mereka yang punya kuasa. Dan inilah pelajaran utamanya. Peristiwa ini ngasih kita semacam toolkit mental untuk menghadapi banjir informasi zaman sekarang. Toolkit untuk selalu bertanya, selalu menganalisis, dan nggak pernah, sekali lagi, nggak pernah menerima sebuah cerita begitu saja, nggak peduli seberapa meyakinkan atau seberapa resmi sumbernya.